Sikap dalam menghadapi konflik yang terakhirnya kan cara memanage waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam upaya biasanya bikin prioritas dulu supaya yang kedua tadi kan sudah bilang catatan kayak dari doang ini satu doang ada sini bantu kalau ada sama ngasih saran inovasi yang investasi gitu mengembangkan jejaring kerja sama dengan organisasi kesehatan baik untuk meningkatkan kesempatan dan kualitas kerja. Itu aja kan. Terima kasih banyak ya Kak. Maaf nggak ngasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurenza Liviani dari kelompok 11 termometer dan perkenalkan, nama saya Risa Mustika dari Universitas. mohon izin ya Teh untuk mewawancarai UKM yang sedang kita ikuti. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih cara membangun organisasi yang solid dan adaptif menurut Teh? Menurut saya, organisasi itu bakal solid kalau semua anggotanya punya peran dan saling menghargai. Jadi penting banget ada komunikasi di dalam organisasi tersebut agar tidak terjadi miskomunikasi dan hal-hal yang diinginkan. Terus juga kita harus bisa cepat beradaptasi ya, bisa menerima ide dari orang lain dan kita juga harus fleksibel. Pertanyaan yang kedua, cara membangun jejaring yang autentik dan berdampak menurut Teh itu bagaimana? Kalau jejaring itu paling enak kita ngelakuinnya tuh dengan perhatian, dengan tulus agar berdampaknya itu selama saat tapi untuk seterusnya juga mau biasanya dengan ikut organisasi atau UKM di dalam kampus ini kita bisa banyak menambah relasi, menambah banyak hal-hal baru juga. Pertanyaan yang ketiga, sikap dalam menghadapi konflik yang ada di UKM itu bagaimana? Biasanya konflik yang ada di dalam UKM itu beda pendapat ya. Tentunya untuk mencari solusinya kita dengarkan dulu dari kedua belah pihak agar semuanya tidak ada yang enak gitu ya. Jadi semuanya berduaan itu tuh enak tuh untuk mendapatkan solusinya. Jadi kita cari jalan tengahnya dulu, bareng-bareng kita cari solusinya sama-sama, lalu kita ngobrolin semuanya agar kedua belah pihak itu sama-sama. Ini pertanyaan yang terakhir ya Teh. Bagaimana sih cara Teteh memanage waktu dan cara menjalani kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM? Untuk manajemen waktu tentunya kita harus punya timeline kerja ya. Untuk akademik sendiri tetap diprioritaskan. Jadi kita juga nggak bisa melepas tanggung jawab kita di UKM. Jadi kita juga harus bisa beradaptasi dengan waktu-waktu yang kita jalani. Jadi kita tetap harus bisa akademik juga jalan dan tanggung jawab kita juga di dalam UKM itu jalan. Untuk keluargaannya kita saling bantu aja sih, saling ngobrol, saling membantu juga dan saling percaya. Baik Teteh, aku mau ngasih saran buat UKM yang Teteh ikuti. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja UKM protokol mahasiswa. Maaf, udah Teteh sekian dari aku. Makasih banyak ya Teh, maaf banget udah ganggu waktunya. Baik, sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana sih cara membangun organisasi yang solid dan adaptif? Jadi solid kalau orang-orang itu saling percaya, saling terbuka, dan kita tuh jangan takut buat mencoba hal baru. Yang kedua, bagaimana cara menjalani yang autentik dan berdampak? Jadi kita tuh harus membuat hubungan yang tulus, bukan hanya sebutan satu
ya.